Halo teman-teman Keeper, kembali lagi bersama saya Mr. Kips. Nah, udah rapi ya rambutnya. Oke, di sini di hadapan Mr. Kips kita bakal membahas glove PGS All In. Supaya nggak makan waktu banyak, kita langsung aja cus review PGS All In yang terbaru. Jadi, di hadapan Mr. Kips ini sudah ada PGS All In yang terbaru. Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih perbedaannya daripada PGS All In yang sebelumnya, kita bakal cus langsung aja buka. Cuman di sini ini sekedar info aja buat teman-teman bahwa PGS All In ini terdiri dari dua warna, yang mana justru harganya ini berbeda. Nah, kenapa? Apa yang membuat harganya berbeda? Nanti kita bakal bahas. Untuk itu, kayaknya Mr. Kips bakal milih aja deh salah satu yang bakal kita buka, yaitu yang warna hitam dulu. Nanti kita bakal lanjut buka yang warna putih untuk melihat apakah perbedaannya. Oke, ini bagnya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk yang sekarang ini, bagnya itu nggak ada printing di bagian belakang. Oh ada printing, cuman ditambah kertas warna putih, sehingga si warna printing hitamnya ini jadi lebih jelas ya. Kalau yang sebelumnya kan dia kalau nggak salah nggak transparan seperti ini sih bagian belakang bagnya. Dia ini bagian belakang bagnya kalau nggak salah warna hitam aja. Kalau sekarang dia transparan. Nah, untuk glove-nya sendiri, kita langsung cus buka. Ceng-ceng. Ya, nih teman-teman yang mau lihat PGS All In yang terbaru. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita bakal bahas aja langsung ke bagian backhand. Oke, sebelum kita bahas ke bagian backhand, Mr. Kips pengen ngasih tahu untuk spesifikasi secara umumnya aja ya. Untuk spesifikasi secara umumnya ini, untuk latex dia pakai kontak latex, sudah kelihatan lah kalau udah pakai plastik ini pasti kontak latex. Kalau untuk di bagian backhand, dia itu kebanyakan fabric dan juga rubber. Pokoknya kita bakal bahas lebih lanjut aja deh, soalnya nggak perlu ada yang dibahas lagi kalau untuk material secara umum. Kita akan langsung aja masuk ke bagian backhand. Tadi Mr. Kips udah bilang bahwa kebanyakan ini bagian fabric atau dry fit. Kenapa? Karena sampai bagian strap, nah ya teman-teman bisa lihat ya, sampai bagian strap dia masih pakai kain dry fit. Kalau yang PGS All In yang zaman sebelumnya, bukan zaman sebelumnya, yang seri sebelumnya, dia kan pakai strap biasa ya, pakai wrist polyester di bagian bawahnya. Tapi kalau ini dry fit langsung ke bawah. Kita bakalan coba apakah perbedaannya, apakah ini lebih nyaman dibandingkan yang memakai wrist atau justru ada kekurangan. Nanti kita bakal coba. Dan untuk di bagian logonya, ya kalau All In atau udah yang top grade udah wajar lah ya, dia pakai rubber. Untuk punching zone-nya sendiri juga sudah rubber dan memang wajib rubber supaya lebih impact ya ke ball. Dan untuk bagian, ini masih ada bagian latexnya Dumbex ini kayaknya nggak Dumbex deh. Ini lebih keras, jadi kayaknya PK latex bagian ujung atasnya. Nanti kita bakal coba apakah itu berpengaruh ketika fitting. Lalu di bagian kainnya ini yang tadi Mr. Kips bilang dry fit, dia kan dikasih corak printing ya warna putih. Tapi di bagian ujung, nah di bagian ujung jarinya ini, nah di jari-jarinya teman-teman bisa lihat ada pola totol yang menurut Mr. Kips sih ini di emboss. Luar biasa keren banget ya. Nah, Mr. Kips baru lihat ada kain dry fit yang di emboss, biasanya neoprene. Nah, untuk di bagian pembuka wristnya juga sudah memakai likra, jadi bakal lebih mudah. Makanya selalu disebut kalau fitur-fitur seperti ini tuh easy entry ya. Dan kita langsung aja, karena nggak banyak yang dibahas di bagian backhand, kita langsung ke bagian palm. Ya, di bagian palm, teman-teman bisa lihat ini latexnya kontak. Tapi di sini ada yang unik ya, teman-teman. Karena si latex kontaknya ini di dalamnya udah ada printing. Nah, biasanya tuh kalau latex kontak memang dari sananya udah dikasih plastik. Jadi ini ada printing, kayaknya dia dibuka dulu di sablon atau di printing, lalu dia dikasih lagi plastik. Nggak tahu juga caranya gimana, tapi ini sesuatu yang oke sih. Dan itu juga terjadi di bagian jempol, di mana ada urap latexnya juga sampai ke arah backhand. Itu juga sama perlakuannya, ada printing di daerah sini. Jadi memang ini sepertinya di printing dulu, lalu ditambah lagi plastik tambahan kali. Dan ini jarang banget terjadi ya. Biasanya latex kontak itu ya polos-polos aja, nggak pernah dikasih tambahan-tambahan printing. Dan kita akan lanjut di bagian, untuk cut sendiri ini negatif. Kita bisa lihat di bagian gusetnya juga, ini gusetnya pakai latex, so ini keren banget. Guset pakai latex itu udah yang paling top material banget lah pokoknya. Dan untuk bagian gusetnya seperti biasa, PGS itu the best di bagian gusetnya, dia tipis. Jadi glove ini nggak kelihatan gendut kan teman-teman. Nah, ya ini keren banget dari PGS All In. Nggak semua sih. Semua yang jenis negatif ke PGS itu keren abis.
Dan untuk di bagian V-Touch-nya sendiri sudah memakai Lycra seperti biasa, sudah bagus. Dan lagi-lagi, why? Ini kenapa pakai lagi Lumbex? Ini harus latex, wajib latex. Minimal di bagian atasnya sini lah dia latex, nggak apa-apa deh. Kalau misalkan memang mau pakai fitur extend latex ya, sebutannya bukan extend latex juga, extend fitur. Lebih baik extend fiturnya dari samping, dari bawah palm aja ke bawah, jangan menyentuh bagian palm. Yang sekali lagi Mr. Kip bilang bahwa ketika si palm ini yang sudah punya kemampuan grip 100% ditambah sesuatu yang bukan latex, itu malah mengurangi gripnya atau daya cengkramnya ya. Jadi untuk seperti ini ya sayang banget. Ke depan kayaknya itu yang harus dinotis oleh semua brand. Jangan sampai ini non latex, oke? Bahkan latex yang diwarna pun jangan. Kalau bisa memang natural latex. Kalau Mr. Kim bisa contohkan seperti Fat Optimus, itu udah keren, sangat keren. Lalu di bagian extend latexnya, extend Lumbex kita sebutnya, bukan extend latex, extend fitur lah. Extend fiturnya teman-teman bisa lihat sendiri, ini dijahit full. Jadi nggak ada sama sekali rongga buat masukin strap ke sini. So, kalaupun ini memang latex, ini nggak ada pengaruhnya sama sekali ketika dipakai karena bakal ketutupan sama strap. Nah, untuk strapnya sendiri nanti kita seperti ini masangnya. Jadi kan teman-teman bisa lihat ya, ini nggak ada sama sekali impact-nya buat ketika kita catch ball ya. Dan untuk strapnya, yap, dia double strap seperti biasa, ada rubbernya di bagian ujung. Dan juga seperti biasa ya, kalau PGS tuh senang-senang kami ini karena bagian ID-nya besar, jadi mudah untuk masang ID. Dan untuk bagian strapnya masih seperti seri yang Eagle ya, nggak berubah sih. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, itu aja yang kita bahas dari PGS All-In ini. Kita bakal bahas perbedaannya dulu ya. Apa sih perbedaannya antara yang putih dan yang hitam ini? Kenapa harganya berbeda sekitar 40 ribuan harga retailnya? Kita langsung aja buka yang putih. Wush, langsung muncul. Dan kalau di yang putih ini mungkin teman-teman bisa ngelihat ya, lebih jelas di bagian backhandnya, gimana ada emboss dari fabriknya atau dari kain revitnya di bagian ujung jari. Dan yap, sekarang kita bakal membahas perbedaannya. Sebenarnya kalau perbedaan dari backhand nggak ada sama sekali. Nggak ada overall sama sekali, 100% pokoknya sama. Kalau di bagian palm baru dia berbeda. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang nanyain ke Mr. Kips. Mr. Kips, bedanya itu apa sih? Apa beda gripnya atau gimana? Karena ini dua-duanya sama-sama top grade. Sebenarnya PGS yang putih ini juga sama, dia kontak latex. Tapi dia nyebutnya ini maksimum grip kalau nggak salah. Tapi ini overall kontak latex. Tapi kontak latexnya itu dia printing. Dia printing ya, ini kalau ini printing biasa ya, bukan latex dot. Jadi dia nggak ngaruh apa-apa ke grip, tapi juga nggak mengurangi grip ya. Nggak mengurangi grip. So, jadi kalau teman-teman yang lihat perbedaannya, latexnya ini kontak foam polos, kalau ini kontak foam yang di printing. Karena ini mungkin printingnya juga hampir keseluruhan body palm. Jadi dia nggak dikasih lagi plastik. Walaupun sih Mr. Kips agak-agak sanksi ya, harusnya sih mungkin bisa juga dikasih plastik. Karena kenapa? Karena ini juga kan di printing, ini juga di printing. Toh mereka juga akhirnya bisa kok pakai plastik. Mungkin ini kalau ditambahin plastik juga lebih bagus. Overall sebenarnya harusnya nggak ada yang beda sih dari harganya, tapi PGS memang ngasih ketentuan seperti itu, jadi kita ngikutin aja. Ya, sekarang kita akan masuk ke bagian fitting. Kita akan fitting dua-duanya, karena takutnya ada perbedaan yang antara yang hitam dan yang putih. Dan untuk yang pertama kita pakai adalah yang warna hitam. Kita akan coba. Yap. Nah, ini yang kita bakal cobain ya. Apakah fitur easy entry yang nggak pakai wrist ini lebih enak? Oh ya, untuk sekedar info ini size 9. Jadi kalau ini masuk size 9 ke tangan Mr. Kips, berarti ini true size. Nggak ada sama sekali kalian perlu up size atau down size. Oke, segini udah enak. Dan wah gila men. Gila ini nyaman bener, jarinya ngepas. Ini size 9 kan? Oh iya jarinya pas di bagian, di bagian strapnya juga nggak bermasalah ya. Walaupun ini tadi agak-agak sedikit sanksi karena bagian likranya sendiri ini tipis, tapi ternyata nggak bermasalah kok ketika masuk, malah nyaman banget. Dan nah ini kita coba ya, ini PGS ini selalu bermasalah di bagian double strap. Apakah pas kali ini? Ya lumayan lah kalau kali ini, walaupun nggak nyampe ujung tapi ini better. Dan ini pas, nggak sakit, ini udah pas ya. Ini kita nggak tarik terlalu keras, jadi tangan masih kerasa normal enak.
Kalau untuk fittingnya, di bagian jempol pas, walaupun ini sedikit hampir menyentuh bagian ujung, jadi agak sedikit pendek si jempolnya, tapi di bagian jari semuanya, empat-empatnya oke. Cuman menyisa sedikit aja, dan itu sangat bagus karena berarti si jarinya ini dia panjang. Oke, untuk fitting yang warna hitam, oke. Kita langsung coba aja ke yang warna putih. Kali ini kita akan langsung aja coba yang putih. Apakah ada perbedaan dengan yang hitam? Kita bakalan langsung coba. Ya, di bagian strap ada sedikit perbedaan kayaknya ya. Nah, di bagian strapnya ini agak sedikit lebih press dan kayak sebentar. Oke, ini kita bakal cobain juga ya di bagian strapnya nanti. Kalau dari perbedaan kayaknya ada sedikit deh ini perbedaan. Si jari-jarinya ini dia lebih rapat ya. Jadi agak-agak lebih sempit dibandingkan yang warna putih. Tapi overall sih memang masih sama, cuman perbedaannya cuma sedikit banget aja sih, walaupun lebih sempit juga nggak terlalu banyak perbedaannya. Kita bakal langsung coba aja di double strapnya. Dan double strapnya ini kayaknya lebih pendek ya strapnya. Ini agak lebih susah, tapi enggak. Ini overall masih oke. Hampir sama sih, memang ada perbedaan sedikit aja, mungkin karena memang diproduksi dalam waktu yang nggak bersamaan juga. Tapi overall si hitam dan si putih ini sama. Oke, untuk rating ya, kita bakal ngasih glove ini untuk materialnya, ya karena materialnya udah standar, dia kontak foam juga, kita nggak akan ngasih rating buat itu. Tapi untuk rating buat fitting kita kasih 8,5. Ini benar-benar top level banget, mantep banget pokoknya. Dan untuk masukan sedikit dari PGS, sebenarnya ada masukan kecil-kecil, tapi masukan yang paling luar biasa besar dan selalu Mr. Kip kasih tahu, yaitu bagian extend latex. Oke, itu aja. Karena di seri all in ini sudah 2 seri atau bahkan 3 seri ya, selalu aja dia non latex. Itu nggak bagus banget. Oke. Dan buat teman-teman yang pengen mendapatkan glove ini sendiri sudah dijual di Rumah Kiper. Kalian bisa langsung aja mengunjungi IG kita Rumah Kiper atau langsung meluncur ke marketplace kita, yaitu Tokopedia dan Shopee kita, namanya juga sama, Rumah Kiper. Kalian langsung aja dan jangan sampai kehabisan karena sudah pasti diskon. Oke, kalau gitu Mr. Kips tunggu ya. Bye bye.